Kalau menurut Bung Zezen, kita boleh apa nggak mendukung Iran ini? Konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi ini amanat konstitusi. Solidaritas kita ke siapa gitu? Solidaritas kita justru sama orang Iran lah. Oke, mungkin bahasanya bisa lebih diplomatis, tapi kan itu urusan wording. Tapi prinsipnya harus jelas bahwa ini ada satu negara yang secara ilegal diserang. Curkan hari Sabtu, Minggu udah selesai. Iya. Mereka nggak tahu bahwa Iran itu sudah mempersiapkan ini semenjak tahun 79. Habiskan kepala itu tidak pernah berhasil meruntuhkan rejim kalau masyarakatnya masih suportif. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Per taping kita hari ini, perang yang terjadi di Iran sudah berlangsung 6 hari, memasuki hari ke-6 dan belum mereda, malah semakin meluas karena kemudian negara yang terlibat semakin meluas. Per kemarin tadi malam Azerbaijan ikut diserang, katanya karena ada rombongan pasukan udara mendarat di bandara udaranya, sehingga Azerbaijan ini kalau secara geografis posisinya di utara ya, utaranya Utara Barat. Iran, sehingga tidak mengarah ke Islam, tapi malah ikut diserang karena kemarin sebelumnya itu wilayah-wilayah negara-negara tetangga yang ada di kawasan Teluk. Nah, untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di Iran dan kenapa mereka sebagai sebuah negara itu begitu kuat, sebagai sebuah bangsa itu begitu kuat. Karena kemudian ada sejarah panjang di belakangnya. Nah, untuk memahami ini, kami mengundang untuk pertama kalinya di Ruang Dialektika, Terima kasih. bukan dokter, nanti saya merendahkan ininya. Zezen Zainal Muntakin SGD, itu PhD-nya hukum, teman-teman, di PhD di bidang hukum yang diambil di luar negeri ya. Di luar negeri. Ada ijazahnya kan? Ada. Saya kemarin digituin sama Prof. Wiwi. Ada, saya ijazahnya dari University of California Los Angeles, UCLA. Dari UCLA. Ya, yang seneng basket biasanya tahu, Pak. Basket, ya. LA Lakers. Karena kemudian biar audiens percaya bahwa ini akademisi yang nggak kaleng-kaleng, tapi mau kembali ke Indonesia untuk mengajar di Universitas Internasional Universitas Islam Internasional Indonesia. UI3 kita sebut. Sebuah universitas baru yang kemudian memang diharapkan menampung teman-teman yang excellent secara akademik, benar-benar dari Indonesia. Gitu. Dari seluruh dunia pengennya. Dari seluruh dunia. Bung Zezen saya panggil dia. Ya, siap. Biar lebih familiar. Ya. Bung Zezen sangat intens membahas tentang Iran. Kami penasaran untuk siap. Kenapa sih Iran ini kok begitu kuat gitu ya sebagai bangsa? Tapi ceritakan dulu, kenapa latar belakang kok bisa familiar dengan isu Iran gimana? Karena seorang juris, seorang pakar hukum kok bisa tahu banyak soal Iran. Jadi saya itu masuk ke isu Iran dari perspektif international law. Saya kan memang S2 dan S3 itu tentang di Fakultas Hukum, tapi fokusnya di hukum internasional. Di Melbourne University saya fokus di international law, lebih banyak S2 lebih banyak fokus di law and development, human right laws, criminal law. Saya di Utrecht Law School juga saya 3 bulan kursus hukum kriminal internasional di Belanda. Dan selama 5 tahun itu memang studi saya adalah konvergensi antara hukum internasional, secara spesifik lagi hukum konflik bersenjata, dengan hukum Islam. Saya di bawah bimbingan salah satu profesor paling top di bidang saya namanya Khalid Abu Fadl, orang Egyptian. Nah, jadi saya masuk ke isu Iran itu awalnya dari perspektif saya sebagai international lawyers, kurang lebih lah. Orang yang memang fokus di bidang hukum internasional Iran, isu itu menurut saya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saling berkelindan ya. Saling berkelindan. Nah, itu jalur pertama saya sebenarnya sangat familiar dengan isu-isu Iran. Saya bukan Syiah, saya bukan ahli Iran. Jadi saya masuknya justru dari norma hukum awalnya. Itu di zaman sekarang kayaknya perlu deklarasi. Betul. Itu nanti kita bahas itu. Meskipun saya jadinya kenapa masuk ke lebih ke internasional politik, karena kalau penjelasannya itu adalah penjelasan hukum itu unsatisfied, Bang. Nggak memuaskan. Kenapa? Karena hukum seolah-olah di dalam konteks itu nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Lantas apa yang bisa menjelaskan? Oh, mungkin yang bisa menjelaskan lebih banyak dari international politics. Dinamika, betul. Nah,
Kedua, saya itu familiar dengan isu Iran karena kebetulan saya dulu S1-nya kan IAIN, Bang, UIN, Fakultas Syariah. Kita belajar peradaban Islam, belajar tentang apa namanya, khalifah-khalifah dari mulai Umayyah sampai Qajar dinasti dan lain-lain. Jadi memang itu ya Dan yang saya tahun kira 90-an kan? betul, tentang Kemudian masih 90-an. pengaruhnya Khomeini, pengaruhnya revolusi Iran itu masih sangat kental ya. Exactly. Kita kuliah kan, saya kuliah tahun 90-an, ketika kita reformasi, saya masih di jalan dan kita tahu kan itu sebenarnya reformasi itu awalnya mungkin gerakannya 80-an, Bang. Iya, iya. Dari mulai gerakan mahasiswa yang menolak Iya. buka hijab dan lain-lain di kampus dan itu kan inspirasinya Korkas. betul, inspirasinya kan Khomeini. Puncaknya memang 98, tapi saya tuh 80. di kader senior-senior yang di kamarnya itu posternya bukan poster Che Guevara. Khomeini. Lagi-lagi bukan karena dia Syiah, tapi Bukan. karena kemudian pengaruh Revolusioner. itu. Betul, karena saya kira Iran itu satu contoh revolusi yang paling berhasil di dalam abad modern. Revolusi dalam pengertian Yang sesungguhnya, betul. Karena kan mungkin kita punya sejarah revolusi Prancis, tapi kan itu biasanya disebut sebagai pre-modern, bukan pre-modern ya, itulah oke lah, itu European, itu masuk ke colonial power. Tapi di dalam konteks Iran kita ngelihat revolusi yang sesungguhnya yang bisa kita lihat prosesnya dan bentuknya. Iya, dan kita merasa dekat dengan itu gitu kan. Betul. Oke, berarti panjang sekali kemudian kalau menjelaskan keterkaitan atau sehingga interest dengan Iran itu Iya. terbangun ya. Terakhir mungkin saya ini perlu jelaskan, kebetulan disertasi saya, Bang, saya nulis disertasi itu tentang pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata, restraining violence in armed conflict. Dan itu adalah satu disiplin di dalam hukum humaniter internasional atau dalam hukum konflik bersenjata yang sangat spesifik tentang larangan-larangan. Oke. Ini turunannya Konvensi Jenewa itu ya? Betul. Jadi Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag dan lain-lain lah. Ya, jadi saya mau mempelajari itu dibandingkan dengan doktrin-doktrin dalam hukum Islam. Jadi saya buat komparatif studies tentang limitation of violence during war gitulah. Pembatasan penggunaan kekerasan bersenjata. Bung, kita mulai Siap. dengan mungkin pengetahuan ini agak basic ya bagi Bung karena kemudian sangat geografis ini mungkin sangat mudah dijelaskan. Tetapi audiens kita itu masih banyak yang belum paham. Betul. Iran itu apa Arab? Bukan. Jadi Iran itu secara kultur, secara geografis semenjak 3.000-4.000 tahun lalu memang berbeda dengan Arab. Mereka itu Persia. Persia. Betul. Dan ini bukan bangsa Arab. Bukan bangsa Arab. Meskipun kemudian Arabais dalam sisi budaya setelah pada abad kedua Hijriah, Imperium Persia terakhir itu ditaklukkan oleh Abbasiyah. Jadi semacam akulturasi antara budaya Persia dan budaya Arab yang terjadi semenjak abad kedua Hijriah atau kurang lebih abad ke-10 Masehi, 11 Masehi. Nah itu, tetapi secara bangsa, secara budaya, secara kultur, Iran itu Persia. Ada bahasanya sendiri? Ada, jadi sebenarnya ini ada yang orang mungkin banyak yang nggak clear ya. Kita clearkan dulu Bang. Persia itu diambil dari kata Fars. Fars itu adalah sekarang jadi salah satu provinsi, Fars, satu kota di Iran yang memang disitulah awalnya muncul katakanlah orang-orang Persia ini. Makanya orang-orang Romawi menyebut orang-orang yang datang dari situ itu sebagai orang Persia. Tetapi sebagai sebuah bangsa, mereka itu tidak menyebut dirinya Persia sebenarnya. Mereka nyebutnya Iran, Iranian. Iran itu diambil dari kata Aryan. Dan itu Aryan. ditiru Jerman. Betul. Jadi sebenarnya mereka itu bagian dari suku bangsa Arya yang memang meliputi Azerbaijan, India, Afghanistan, Pakistan itu kan Arya semua. Kemudian pada zaman Nazi orang mengabuse konsep kata Aryan itu dengan mengatakan bahwa mereka pun Aryan. Kenapa? Karena mereka melihat orang Arya ini adalah heroes, ada noble bukan noble itu apa enaknya ya, bangsawan. Jadi suku bangsawan gitu. Dan tua dan keren gitu ya. Makanya ingin mengidentifikasi dirinya sebagai the Aryan, padahal bukan. Mereka bukan Aryan nation gitu. Ya. Jadi makanya sekarang ada dua kata, ada Persia, ada Iran. Menariknya pasca revolusi Bang, pasca revolusi 1979 itu ada dua konotasi. Misalnya kalau Anda kebetulan di depan kampus saya di UCLA itu, Abang kalau mau ke UCLA itu pasti ada gerbang. Sebelum gerbang itu ada jalan panjang sekali di Westwood. Nah itu disebut sebagai Little Persia.
Karena ada banyak warung-warung, toko-toko Karena pelarian dulu orang-orang dari revolusi tinggalnya di 80-an situ. itu ya? Betul. Iya, iya, Yang iya. para pengikut Syah itu Kalau di larinya ke sini sana. kira-kira kayak kampung Arab lah. Kampung Arab. Jadi Ya, ya. pelarian bersama Syah ke buat kampung. Nah, di sana itu sekarang komunitasnya itu ada dua. Ada orang yang lebih ada orang yang lebih mengidentifikasi dirinya sebagai orang Iran, ada yang orang Persia. Apa bedanya? Kalau orang itu mengaku dirinya saya Persia, itu biasanya mereka itu monarkis, para pendukung Syah, Oke. yang lebih mengidentifikasi Ya, budayanya tradisi yang pra-Islam, lebih lama gitu ya. Zoroaster Ya, ya, ya. gitu. Tetapi kalau Iranian itu biasanya mereka adalah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Iran Ya, yang ya, ya. sudah bukan Arabais ya, sudah Muslim, akulturasi dengan budaya Arab dan Ya, ya, lain-lain. ya. Jadi biasanya yang Iranian ini tidak monarkis, bukan pendukung Shah Reza Pahlavi itu dulu, Ya, ya, tetapi ya. lebih meskipun tidak sepenuhnya pendukung revolusi, setidaknya netral terhadap proses revolusi itu. Dan itu identitas itu memang hari ini di Iran itu Betul, masih membekas kuat. masih. Jadi bangsa Iran itu adalah bangsa yang selalu bangga dengan budaya Persianya. Meskipun dia sudah tidak lagi Zoroaster, tidak lagi sepenuhnya, kan budaya itu evolve ya, tidak ada budaya yang statik Oh ya. iya, iya. Nah, mereka melihat bahwa perubahan mengambil tradisi Arab, tradisi Islam juga bagian dari evolusi bangsa Persia. Tetapi pada dasarnya mereka bangsa Persia gitu. Bangsa yang sudah ribuan tahun. Ceritakan mungkin Bung Siap. sekilas tentang proses perjumpaan mereka baik secara invasi maupun kemudian semi-semi damai gitu ya, dengan peradaban-peradaban lain, dan kenapa kemudian itu tetap bertahan sebagai sebuah Jadi identitas. kalau kita tarik ke belakang sebelum munculnya Imperium Muslim di bawah Umayyad dan Abbasid, itu kan ada dua peradaban besar dalam sejarah manusia yang selalu terlibat dalam konflik. Yang di barat itu ada namanya peradaban Romawi. Iya. Romawi itu kalau di timurnya ada namanya Bizantin. Bizantin. Karena dia posisinya dekat Arab, Ya. dekat ke Iran. Ibu kotanya Istanbul. Betul, itu. betul. Tetapi Romanya kan di barat. Tetapi yang di Roma Timur itu disebut Bizantium. Tapi itu bagian dari Roman Empire. Saingannya dari dulu yang selalu terus-menerus terlibat perang itu adalah Imperium Persia. Gitu. Jadi di timur ada Persia, di barat ada Bizantium. Mereka itu terlibat dalam, sebenarnya bukan peperangan, Bang. Ini orang juga mungkin salah memahami. Jadi gini, Bang. Sebelum zaman modern, di mana negara itu batasnya udah jelas, kan negara itu baru punya batas jelas itu setelah perjanjian Westphalia, kurang lebih 16 abad ke-17 lah. Sebelum itu kan orang nggak punya batas. Bahasa kan biasanya batasnya itu kan. Kalau nggak bahasa, batasnya itu geografis. Bukan. Jadi bukan bahasa, bukan geografis menurut ilmu internasional, history of international law. Batas pada masa pre-modern itu adalah kemampuan negara itu menunjukkan kekuatannya. Exercising jurisdiction. Jadi kalau saya mampu untuk terus jauh, batas saya fasal-fasal itu betul, kan. Betul. Kalau pengaruh Majapahit itu bisa sampai Kamboja ya. Betul. Jadi itu dalam bahasa hukumnya kemampuan negara itu untuk menunjukkan kekuatan dan otoritasnya. Makanya orang Persia mundur ke sini karena orang Romawi mundur, mukul, orang Persia mukul karena mereka ingin menunjukkan ini loh batas negara saya. Bisa maju, bisa mundur. Makanya dulu Alexander the Great negaranya bisa sampai India misalnya. Karena memang dalam konsep negara pramodern itu yang disebut sebagai fixed border itu nggak ada. Border atau perbatasan itu ditentukan oleh kemampuan negara itu untuk menunjukkan kekuatannya. Nah, dalam hukum Islam yang itu nanti kan dibuktikan dengan upeti itu kan. Betul. Ditunjukkan dengan upeti dan ditunjukkan dengan hadirnya pasukan itu di situ. Makanya ada yang disebut sebagai frontier. Dalam bahasa Arab itu dalam konsep fikihnya tugur. Tugur itu makanya kalau dalam hukum Islam itu ada kewajiban sekali setahun orang itu harus ribat, harus berjaga di pos-pos terluar. Itu maksudnya itu sebenarnya untuk memastikan selalu ada militer di sana untuk menunjukkan saya punya otoritas dan kekuatan. Jadi dalam perang Romawi dan Persia nggak ada yang kalah. Dua-duanya, tapi dua-duanya weaken, dua-duanya dikalahkan. Melemah. Kemudian ketika dua-duanya udah capek perang, muncullah peradaban Muhammad, Islam. Nah, itulah yang menjelaskan abad ke-6 Masehi ya. Abad ke-6 ke-7 itulah yang menjelaskan kenapa Nabi Muhammad dan Islam itu bisa cepat pergi ke barat sampai ke Persia, sampai ke Damaskus dan lain-lain, dan bisa cepat ke utara. Itu karena dua peradaban itu sedang capek perang
berabad-abad, ratusan tahun tanpa henti. Ketika mereka sedang capek, muncul peradaban baru namanya Islam yang bisa menguasai dua-duanya. Makanya Islam kan menguasai juga sampai Bizantium. Iya. Hanya kemudian Romawi hanya bertahan di Itali, Turki dan lain-lain kena sampai Bahkan ke Afrika baratnya Barat, kan sampai Spanyol. Spanyol. Ke utara Islam caplok Persia, dan semenjak itulah Persia sebagai sebuah peradaban memang kalau tidak hilang dia absorb itu disatukan dengan peradaban Islam. Ya, melebur. Melebur, betul, dileburkan dengan peradaban Islam. Dan mereka tidak hilang pengaruhnya kan, karena kemudian mewarnai juga kan. Misalnya Bang, kalau Abang belajar filsafat Islam, hampir sebagian besar filsuf dalam tradisi Islam, Al-Ghazali, Al-Kindi, Mullah Sadar, ini orang Persia. Persia. Avicenna. Persia. Orang Arab ini malah nggak ada jadi pemikir, jadi kiai semua. Jadi orang-orang yang ada di dalam tradisi Islam itu bukan orang Arab, meskipun bahasa Arab. Ini menarik karena kemudian bahkan sebelum Islam, ketika Alexander the Great itu nyerbu, itu kan juga Hellenistik juga akhirnya kepengaruh juga sama mereka. Apa sih yang membuat mereka itu tidak, bangsa mereka dalam tanda petik dikuasai ya, tapi tidak ditaklukkan, tidak dihilangkan pengaruhnya, tapi malah mempengaruhi. Saya kira lagi-lagi tradisi itu, tradisi memang mereka yang tradisinya sangat kuat, sangat dalam. Mereka punya namanya kepribadian. Sehingga kepribadian itu ketika ada unsur baru masuk, dia bisa mengolah bagaimana kepribadian tidak hilang, tapi unsur-unsur budaya yang masuk bisa ditolak atau bisa diserap. Dalam beberapa hal orang Indonesia, orang Jawa gitu loh Bang. PKI jadi sangat Indonesia. Darul Islam harus ada jadi Indonesianya. Islamnya beda. Hindu juga beda banget di Bali. Sebenarnya dalam beberapa hal kita punya kemampuan itu. Jadi ketika diserbu dalam tanda petik itu kita tidak tunduk. Kita absorb, kita meleburkan, kita serap. Jadi ada kelembaman gitu ya. Kira untuk kemudian mempengaruhi itu ya. Budaya dan teknologi ini kan juga terkenal sekali. Betul. Pengetahuan. Kenapa kok begitu kuat Iran itu? Mungkin tadi lagi-lagi mungkin kalau Abang mau bicara dalam konteks modern, kita lihatnya tadi kan panjang ya sejarahnya, peradabannya dan lain. Tapi dalam konteks modern mungkin kita bisa melihatnya dari tahun 40-an lah Bang. 40-an, 50-an. Kenapa? Karena itu kan masa di mana negara bangsa baru muncul di seluruh dunia ya. Indonesia merdeka. Iya. Pasca Perang Dunia Kedua. Patokannya kan di situ. Nah, mereka itu kan terakhir dinasti yang ada di Iran itu Qajar dinasti. Sebelum kemudian diruntuhkan sama Muhammad Reza Pahlavi. Kemudian Reza Pahlavi karena ini diganti dalam pemilu oleh Mossadegh yang terpilih secara demokratis. Mossadegh diturunkan lagi oleh dan Inggris karena tidak mau menjual minyaknya ke mereka, tapi menasionalisasi minyaknya. Digantikan lagi sama Shahnya, ya kan? Shahnya diturunkan lagi pada revolusi 79 yang kita tahu semua oleh Imam Ruhollah Khomeini. Ada Khomeini, ada Khamenei. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Imam Ruhollah Khomeini itu guru spiritual revolusi Iran lah. Kalau Khamenei itu muridnya, yang sekarang Ali Khamenei itu muridnya yang melanjutkan. Nah, tapi poinnya adalah persentuhan mereka dengan modernitas dan lainnya, dengan kemampuan teknologi dan lainnya itu pertama mereka punya akar panjang. Yang kedua memang mereka juga belajar dari Western civilization belakangan, terutama ketika awal-awal Turki melakukan modernisasi 24 kan dengan Kemal Atatürk. Iran melakukan proses yang sama Bang. Persis punya proyek yang sama. Jadi ketika Atatürk punya proyek modernisasi Turki, Iran juga punya proyek modernisasi Persia sebenarnya di bawah Shah Reza Pahlavi itu. Tetapi memang dia jadi sangat otoriter sama juga dengan Atatürk kan, yang itu yang menyebabkan orang muak dengan mereka. Jadi mereka sebenarnya melakukan modernisasinya lewat proses itu. Nah, yang menurut saya dahsyat, yang menurut saya sangat penting untuk kita lihat itu justru Iran pasca 79. Pasca revolusi itu yang menurut saya penting kita pelajari. Iya, ini negara kena perang sama tetangganya kan, Iran, Irak. Habis itu pengaruh sama Soviet yang menduduki Afghanistan. Habis itu diembargo. Dari mulai saat itu sampai sekarang. Tapi masih bisa punya teknologi drone seperti hari ini. Itu apa yang terjadi di sana itu? Jadi ada buku bagus sekali, baru terbit 2025, namanya Iran Grand Strategy. Kalau kita baca buku itu keren sekali. Karena rupanya Bung, Iran itu pasca revolusi itu betul-betul. Jadi mungkin Iran itu sepanjang sejarahnya
adalah bangsa minoritas, double minority. Saya sebut double minority lah. Di Islam dia minoritas karena dia dianggap sebagai Syiah, dan Syiah itu kan minoritas, yang mayoritas kan Sunni kan. Jadi dia minoritas itu, minoritas dari sisi namanya Alirannya. aliran agama minoritas. Dari sisi internasional politik dia juga minoritas karena dia diembargo semenjak 79. Nah karena itu kata Imam Khomeini, kalau kita nggak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, kalau kata bahasa Bung Karno berdikari, ya kita mati. Karena nggak bisa minta tolong ke orang Arab yang Sunni, nggak bisa minta tolong ke orang Barat yang dari awal memang memusuhi kita. Iya. Nah karena itu memang pasca pengalaman pahit embargo 79, krisis krisis penyanderaan dan lain-lain, kemudian mereka diembargo. Setelah itu dihajar sama Irak sampai 8 tahun, kan kita tahu perangnya dari tahun 79 80 sampai 88 baru selesai. Dan itu korbannya kan ratusan ribu orang meninggal. Diembargo, dihajar sama Saddam Hussein, dan jangan salah, Saddam Hussein itu siapa yang bantu? Karena nggak bisa gebuk langsung, dia kasih duit lah sama Saddam untuk gebuk Ali Khomeini, Iran, Imam Khomeini dan Ali Khomeini waktu itu sudah. Jadi, nah karena Iran double minority, karena Iran tidak bisa mengharapkan pertolongan siapapun, itu mengakar dalam DNA darah mereka itu adalah pikiran harus berdikari. Tidak perlu canggih-canggih banget, tapi bisa. Jadi apapun kita harus. Apapun harus mereka lakukan sendiri. Tentu dalam prosesnya kemudian ada aliansi baru kan, terutama setelah Perang Dingin selesai. Iran lebih dekat secara politik dengan Soviet misalnya, atau dengan Rusia, dengan Cina. Mereka mendapatkan transfer teknologi dari Cina. Misalnya satelit yang sekarang dipakai lebih banyak satelit Cina, teknologi juga dari Rusia dan lain-lain. Nuklir dulu sebenarnya karena nuklir itu dulu ditransfernya pada masa Pahlavi. Pada masa Pahlavi, makanya gede banget sampai sekarang. Gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah pasca 79 dia mendesain berdikari. Yang kedua, pasca 79 Iran itu adalah negara yang dari awal sudah mempersiapkan semua kemungkinan dan skenario terburuk akan perang. Jadi kebutuhan makan, Betul. energi, termasuk persenjataan itu disiapkan. Disiapkan karena mereka tahu bisa kapanpun dihajar sama Amerika. Karena itu mereka sudah mempersiapkan layers-layer. Misalnya kalau Imam Khomeini, Ali Khomeini yang kemarin meninggal itu terbunuh, layer keduanya siapa? Layer ketiganya siapa? Sampai 5. Oke, termasuk institusi itu berarti sudah disiapkan. Siapkan. Gimana kalau Central Command militer hancur? Plan B-nya adalah melakukan diversifikasi command. Seluruh wilayah dibuat otonom, dan mereka sudah mempersiapkan semua itu. Dan karena itu, menurut saya, meskipun advisernya mengatakan perang bisa selesai dalam 3 hari, makanya kenapa berani nyerang hari Jumat, Bang? Hanya 3 hari. Coba kalau Abang perhatikan, semua serangan operasi militer itu dilaksanakan setelah pasar saham tutup di Wall Street. Iya. Iya, Bang. Aku tadi mau ngomong gitu. Karena begitu Jumat malam, Minggu malam dealnya sudah tercapai, Senin buka aman gitu. Security advisor-nya itu bilang, kita kan bisa gebuk Iran dalam 3 hari pasti selesai. Sama dengan Venezuela, 2 jam selesai. Itu kan advisor-nya rata-rata advisor-nya itu IPAC lah orang. Iya. Bilang 3 hari selesai. Kita udah punya semua intelijen, struktur komandnya diajarkan. Gimana kita hancurkan hari Sabtu, Minggu udah selesai. Mereka nggak tahu bahwa Iran itu sudah mempersiapkan ini semenjak tahun 79. Enggak, tapi benar. In a sense, tapi agak benar kan. Berarti bahwa kemudian operasi itu berhasil karena kan yang mereka tidak tahu bahwa kemudian backup plan-nya itu panjang sekali gitu. Karena di dalam sejarah perang modern, apa yang disebut sebagai decapitation. Decapitation itu kan bahasa lokalnya, bahasa sederhananya pemenggalan kepalanya. Menghabiskan kepala. Itu tidak pernah berhasil meruntuhkan rejim kalau masyarakatnya masih suportif. Dan kelihatannya meskipun ada protes-protes di dalam Iran, terutama adalah kondisi yang 2 bulan terakhir. Sudah ada sisa-sisa pendukung Syah masih ada, orang yang tidak suka dengan rejim Islam masih ada. Tetapi saya kira 70% orang Iran masih sangat mendukung pemerintahnya. Dan karena itu pemimpin bisa, tapi sistem tidak akan runtuh.
selama dia didukung oleh warganya dan selama dia punya strategi Iya. untuk bertahan dengan plan A, plan Iya. B gitu, rencana A dan B. Dan posisi dalam tanda petik sebenarnya agak, mungkin bahasanya kurang tepat ya, agak banci ya, dalam pengertian dia kan nggak mau all out juga kan, nggak mau menurunkan Bang, pasukan darat juga gimana kan. mau all out? Mereka itu udah kecapean di banyak perang. Perang tanpa henti kan mereka. Dari perang Afghanistan, perang Irak, perang Syria. Sehebat-hebatnya imperium kan dia tetap butuh buat senjata. Sementara sekarang manufaktur industri persenjataan dikasih ke Cina. Iya. Jadi mereka tuh sebenarnya lagi capek, lagi exhausted. Yang kedua, gilanya musuhin semua temennya. Greenland pengen Gitu. diserang, NATO pengen diserang, sehingga ketika dia butuh nggak ada temen yang bantuin. Coba abang bandingkan. Ketika perang Irak kedua Iya, yang koalisi ya, membangun koalisi. itu ada 17 negara, 16-17 negara koalisi bang, dan semua big countries. Iya. Dan mereka mau ngirim pasukan kan? Ngirim pasukan, ngirim senjata. Sekarang tidak ada satupun yang mau bantu. Oke lah, Inggris bilang pakai aja pangkalan militer, tapi kan cuma pakai, nggak mau kirim. Apa? Soft power-nya semakin diminish ya, semakin meredup ya. Betul, dan terisolasi. Sekarang cuma sama Israel aja. Itu pun mungkin mau perang karena dikerjain sama Israel lewat Epstein file lah, lewat apa. Itu ada Itu kaitannya memang. ada. Jadi ada buku 2 volume, ada buku 2 jilid namanya One Nation Under Blackmail. Itu buku akademik yang intinya ngomong berada di bawah blackmail. Blackmail itu kan pemerasan, kayak apa ya? Iya, Iya, pemerasan. karena gua tahu dosa lo kan gitu. Saya tahu dosa lu, udahlah nurut aja sama Kalau kita. nggak buka kartunya. Betul. Itu ada buku 2 volume yang melihat tentang Epstein file itu dari perspektif blackmailing itu. Makanya politisi-politisi itu bisa disetir, bisa dikontrol karena itu. Nggak mungkin bang ada orang punya 10 juta file kalau bukan aset intelijen kan. Nggak ada kerjaan. Iya, kemarin aku agak panjang mendengarkan salah satu podcast itu menjelaskan tentang itu polanya Rusia dipakai intelijen. Betul. Untuk mengumpulkan, kalau di Rusia itu namanya kompromat gitu. Kompromat. Compromising material kan gitu kan. Nah, betul. itu punya itu. Nah, pertanyaannya kemudian ketika mereka tidak mampu menyelesaikan ini secara singkat gitu kan. Ya. Per hari ini itu kan perang dalam tanda petik ya, pembalasan dari Iran, Operation Promise ya. Itu kan kemudian meluas kemana-mana. Ini apa sih sebenarnya kalau Bung bisa membaca? Iran itu tadi strategi. Bagian dari strateginya itu dia mengatakan kalau Iran jatuh, semua wilayah akan jatuh. All the region will be falling down. Jadi mereka itu makanya strateginya adalah mereka menang lawan tidak mungkin secara militer. Yang bisa dilakukan adalah membuat kerusakan semahal mungkin di kawasan sehingga merasa ini terlalu mahal untuk diteruskan. Strateginya itu. Karena itu dia akan serang pangkalan-pangkalan militer di negara-negara teluk dan di negara-negara kawasan. Tapi yang dia serang selalu pangkalan militer. Kalau ada serangan yang bukan ke pangkalan militer, itu false flag operation. Kita sudah tahu. Inggris misalnya menyatakan bahwa drone yang ditembakkan di Siprus itu ternyata bukan dari Iran. Dan kemungkinan dari yang nyerang Aramco itu bukan Iran. Tapi pertanyaannya kenapa? Karena mereka sudah minta tolong nggak bisa ke negara-negara temannya itu. Sekarang udah aja lah mereka kita jerumuskan aja ke dalam perang dengan cara kita tembakin itu wilayah-wilayah mereka sehingga mereka merasa itu diserang sama Iran sehingga mereka mau turunkan militernya. Iya. Biar mereka merasa ikut solidaritas. Solidaritas betul. Tapi selama so far negara-negara itu cukup smart, cukup bisa menahan diri karena mereka tahu Iran hanya menyerang pangkalan militer. Oke lah, pangkalan militer itu di negara berdaulat. Termasuk negara-negara tetangganya itu kan per hari ini belum ada balasan. Belum. Pernyataan mengutuk iya. Gitu kan. Tapi kemudian belum membalas secara karena militer. Kalau membalas bang, kalau misalnya Saudi ikut perang, itu benar-benar terjadi perang dunia ketiga. Jelaskan, kenapa kalau misalnya Saudi itu sampai ini? Saudi, Egypt, Turki, Iran itu the biggest player in the Middle East. Pemain terbesar di Timur Tengah itu Mesir, Saudi Arabia, dan Turki. Serta Iran. Yang lain-lain, Emirat Arab, Qatar, oke lah. Tapi itu kan negaranya aja sempit, kecil, militernya nggak banyak. Tapi kalau Saudi udah turun tangan, wah repot bang. Makanya si operasi penyerangan drone yang dilakukan oleh Mossad itu nyasarnya kan Saudi. Karena mereka berharap Saudi yang ikut turun. Kalau Uni Emirat Arab nggak bisa ngapa-ngapain.
Qatar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tentaranya, Iya. Meskipun mereka paling dekat kan, mereka kan paling deket, di seberangnya ini. berenang aja bisa. Enggak, dan ini juga publik Indonesia itu juga mungkin juga masih banyak yang belum paham. Dan ini sama-sama negara Islam, Iran. Betul. Kenapa sih Iran sama Saudi itu begitu keras pertarungannya? Mungkin Jajan bisa menjelaskan sekilas Ya, latar belakangnya. penjelasannya tadi mungkin dari penjelasan teologis ya, penjelasan aliran bahwa Oke, yang satu beda. Sunni, yang satu katakanlah Ya, Syi'i, yang ya. kedua Sunninya pun Sunni yang kanan luar kan kira-kira gitu. Sunni kanan ekstrim, betul. Betul lah Bang. Yang kedua penjelasannya mungkin penjelasan tadi budaya Arab, Persia. Yang ketiga penjelasannya penjelasan geopolitik. Dari tahun 70-an 80-an ada 3 negara yang mungkin 4 yang ingin menancapkan pengaruhnya di Timur Tengah. Yang pertama Egypt, Oke. Mesir itu pengen punya slogan dulu pan-Arabisme. Pan-Arabisme. Saddam juga mengadopsi itu. Saudi ingin menancapkan pengaruhnya, makanya buat Oki dan lain-lain. Makanya mereka buat tandingannya namanya pan-Islamisme yang ingin menyatukan semua dunia Islam. Jadi 2 kekuatan plus Iran. Jadi tiga orang ini terlibat dalam secara geopolitik keinginan untuk menjadi yang paling dominan di kawasan. Itu yang menurut saya menjelaskan kenapa Saudi dan Iran itu seperti kucing dan tikus, nggak pernah selesai berantem, nggak pernah akur. Plus mungkin tentu saja terakhir penjelasan saya sih lebih ke proksi. Oke. Harus ngambil salah satu sekutu di Timur Tengah untuk gebuk yang lain. Yang milihnya Arab Saudi. Milih Arab Saudi karena apa? Karena semenjak Saudi merdeka tahun 30-an 40-an semua industri minyak Saudi itu sampai sekarang. Enggak, ini biar audiens paham, biar tidak muncul kemudian oh ini membela Iran, membela Syiah. Jadi menurut saya ini bukan Sunni Syiah sama sekali. Bukan Sunni Syiah sama sekali. Karena kemudian saya yakin itu kemudian sangat memahami itu. Betul. Sehingga sentimen itu yang kemudian dimainkan itu. Ya. Kemudian diminis muncul kemudian ke audiens. Ini kan tidak lagi kayak zaman tahun 80-an itu. Betul. Fervor revolusi di sana itu begitu kuat ke kita gitu. Betul. Dan memang juga di negara-negara Teluk, memang pasca 79 itu selalu ada ketakutan apa yang nightmare, mimpi buruk, apa yang terjadi dengan Iran itu bisa jadi terjadi kepada rezimnya masing-masing. Oke, karena mereka semuanya monarki semua gitu ya, gak demokratis gitu ya. Dan ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika Arab Spring. Tahun 2010-an. Kita tahu itu seluruh Arab revolusi. Mulai Maroko kesapu semua itu kan. Itu kan inspirasinya orang ketakutannya, wah ini apa yang terjadi di Iran, terjadi juga di negara-negara mereka. Makanya mereka langsung gebukin tuh. Iya. Ya ini biar clear juga audiens bahwa kemudian negara-negara Arab itu, Teluk itu kemudian sebagian besar memang masih nggak demokratis kan itu. Nggak ada satupun Bang. Malah nggak ada satupun gitu. Yang paling demokratis ya Iran. Memang ada supreme leader yang disebut sebagai wilayatul faqih. Jadi wilayatul faqih itu kan anggotanya 9. Ketuanya itu yang disebut sebagai Imam Ali Khamenei itu, atau ada yang sekarang anaknya udah baru dipilih hari ini, Mojtaba Khamenei anaknya. Itu 9, bukan 1. 9 itu kayak semacam dewan yang akan melihat semua proses hukum di bawah DPR dan eksekutif. Oke. Jadi kayak MPR lah kalau kita dulu ya. Bukan. Sebenarnya mereka itu lebih mirip, Abang mungkin tahu di ada Supreme Court. Supreme Court. Supreme Court itu jumlahnya berapa? 9 orang. 9. Wilayatul Faqih juga 9. Disebut sebagai Nine Solomon. Ada orang-orang yang menjadi penjaga. Tapi proses-proses dan ini biasanya karena kepakaran. Nine Solomon kan juga sama. Itu absolut. Kalau dia ngomong A, ya nggak bisa tarif misalnya. Dia udah kasih tarif seluruh dunia, tiba-tiba yang kembali ke asal. Orang 9 itu bilang nggak bisa, harus 0. Itu apa bedanya dengan Imam Khomeini? Dengan Wilayatul Faqih yang 9 itu mungkin beda, tapi kan secara konseptual ada kemiripan. Bahwa demokrasi itu harus dibarengi oleh apa yang disebut sebagai konsep nomokrasi. Nomokrasi itu konsep di mana demokrasi pun harus tunduk pada hukum, nomos. Mahkamah Konstitusi itu kan penjelmaan dari nomos. Harusnya gitu ya. Wilayatul Faqih itu penjelmaan dari nomos dalam tradisi Islam. Dia akan menjadi kontrol Betul. Dan kekuasaan itu biar tidak menyimpang. Betul. Gitu. Tapi presidennya, DPR-nya kan dipilih demokratis. Misalnya Ali Larijani, salah satu top leader di Iran yang ahli filsafat, Immanuel Kant, pernah nyalon presiden, kalah.
Dan orang Iran itu Bang, presiden-presidennya keren-keren Bang. Iya. Para filosof, engineer, beneran. Salah satu top leader sekarang namanya Ali Larijani. Dia itu nulis buku 3 tentang Immanuel Kant, filsuf Jerman. Satu hari saya baca dari bukunya Kissinger. Satu hari dia dan top leader dari Iran pergi ketemu sama diplomasi lah. Salah satunya kemudian ketemu sama Kissinger. Henry Kissinger kita tahu lah, tokoh besar dalam hubungan internasional, diplomasi dan lain-lain. Henry Kissinger kemudian ngomong ke Ali Larijani, kita harus mulai berdamai antara negara satu dengan negara lain karena itu adalah dasar dari perdamaian abadi. Dia ngomongin konsep perpetual peace yang konsepnya itu diambil dari filsafatnya Immanuel Kant. Dia ceramah ke ahli Immanuel Kant, padahal dia nggak ngerti Immanuel Kant sebenarnya. Akhirnya si Henry Kissinger itu diceramahi balik sama Ali Larijani tentang Immanuel Kant. Yang bicara ini bukan Ali Larijani, yang bicara ini adalah Henry Kissinger. Iya. Jadi memang segitu dalam pemahamannya. Orang Iran tuh keren-keren. Ini mungkin salah satu yang lagi-lagi revolusi Iran itu waktu itu mengilhami begitu kuat ya. Karena kan kemudian di banyak negara saat itu kita juga kan, saat itu kita juga ya, merasa bahwa pemimpin Orde Baru saat itu sangat represif. Gitu. Ya kemudian apa yang terjadi di Iran, bagaimana kepemimpinan itu tidak lagi di keluarga, tidak lagi di dinasti, itu sangat menginspirasi kan itu. Nah negara-negara Arab hari ini kan semuanya hampir masih seperti itu kan gitu. Yang terakhir Assad kemarin kan yang kemudian. Tapi semuanya negara-negara yang bahkan Arab Saudi pun nama negaranya itu nama keluarga kan. Saudi. Bisa sih. Kenapa satu keluarga itu kemudian ini kan sama kayak ya ini nggak bermaksud menyinggung di kita gitu. Ada satu provinsi yang kemudian hanya keluarga itu yang bisa jadi gubernur kan gitu. Iya, saya nggak tahu ya. Tapi juga itu bukan hanya di timur, Bang. Tapi kan nggak sampai provinsi California. Tetapi kan maksudnya kalau terah keluarga kan di hampir semua tradisi ada ya. Misalnya di keluarga-keluarga tertentu sangat powerful, meskipun itu bisa dibatasi oleh sistem ya. Di Timur Tengah, keluarga itu powerful, tidak ada sistem yang membatasi karena mereka semuanya kan based on tadi kingdom. Nah itu aja sih bedanya. Di sistem yang demokratis itu bisa relatif dibatasi dengan rule of law, bahwa oke, keluarga bisa maju tetapi misalnya nggak boleh pas bapaknya lagi menjabat, atau nggak boleh pas pamannya jadi MK karena takut konflik of interest. Kalau udah turun boleh, karena kan setiap orang juga punya hak, dibatasi, diatur. Dan dipilih, betul, exactly, dipilih oleh pemilihan yang demokratis. Nah di Arab kan nggak ada seperti itu. Nggak ada, karena semua negara di Arab itu kerajaan, Bang. Kerajaan, emir gitu kan, keemiran. Ya itu yang sudah agak demokratis sebentar itu kan Mesir. Sempet tuh tahun waktu awal-awal. Iya, tapi kemudian karena ketakutan ada. Sekarang kalau di Timur Tengah itu kalau nggak kingdom atau kerajaan itu junta militer. Junta. Iya. Karena begitu kuatnya kemudian pengaruh masyarakat itu akan berantem ketika tidak dikuasai oleh kekuatan yang tangan yang kuat kan gitu. Dan hanya Iran yang berhasil lepaskan itu ya. Iran, meskipun sekarang orang yang kritik terhadap Iran bilang ini yang baru terpilih anaknya Mujtaba Khamenei. Kritiknya mengatakan, which is menurut saya valid juga, ini kenapa yang terpilih Ali Khamenei, saya belum baca, tetapi konon katanya karena Mujtaba Khamenei anaknya ini memang sangat otoritatif dari sisi keilmuan dan lain-lain, dan ini hasil pemilihan demokratis dewan itu wilayah itu, dewan wilayah itu. Meskipun ya orang bisa sahaja mengkritik itu Khomeini. Nah orang kecelek, mereka kira Ruhullah Khomeini itu punya anak namanya Ali Khamenei. Padahal Ali Khamenei itu muridnya, nggak ada hubungan darah. Namanya aja mirip. Yang baru ada hubungan darah adalah Mujtaba Khamenei yang sekarang gantiin bapaknya itu. Bung, ini kan sudah berlangsung 6 hari. Siap. Kekuatan Iran menurut perkiraan Bung Jajan bakal sampai seberapa untuk? Karena ini juga di sisi yang lain itu juga kemarin hanya bertahan 14 hari loh, perang tahun 12 hari kan per tahun kemarin kan. Betul. 2015 itu 2025 itu. Betul. Nah, ini race to the end-nya itu kekuatan ini Iran itu sampai seberapa sih? Saya selalu menggambarkan itu seperti Mike Tyson. Mike Tyson itu tipikal tinjunya adalah flexing muscle. Hajar di ronde ketiga, 1, 2, 3. Nafasnya tapi habis. Musuhnya kalau jatuh 3 ronde berarti dia menang. Tapi kalau dia tidak berhasil memukul musuhnya lebih dari 5 ronde, dianya yang kecapean. Nah, Iran
adalah negara dengan kecerdasan dan kejelian serta kelicikan dalam tanda kutip ya, kepintaran dalam siasat yang luar biasa. Dan Iran tahu itu. Makanya yang dia lakukan, dia tidak mungkin perang untuk menaklukkan Amerika dan menang, tidak. Iya. Yang dia bisa lakukan bertahan. Bertahan. Bertahan saja dengan tidak ada pergantian rezim, mereka menang. Karena tujuan utama dari itu adalah kan pergantian rezim, diganti sama orang yang kira-kira Bisa kayak dikendalikan. sah lah, yang bisa dikendalikan. Jadi Iran itu sekarang main defensif, mungkin ofensif dengan dengan secara berkala mengirimkan rudal-rudal, tetapi prinsip dasarnya adalah resisten itu adalah bertahan saja dan dia akan menang. Kalau Iran mau lebih gila, kalau Iran mau lebih agresif, yang akan diserang selain pangkalan militer mungkin ini menurut sebagian informasi cadangan air. Air ya malahnya. Air. Kenapa air? Tidak seperti di Depok, kita bisa gali tanah dapat Di air. mana saja gitu. Masih ada air. Di Timur Tengah airnya hanya bisa didapatkan dari laut lewat penyulingan. Kalau penyulingannya Kalau instalasi penyulingannya dihajar, itu dalam waktu seminggu orang Saudi, orang Qatar, orang Abu Dhabi nggak bisa minum. 90% makanan yang ada di Timur Tengah, 90% sayuran, beras dan lain-lain itu diimpor. Didatangkan dari luar, terutama dari Asia, dari dan lain-lain dari Timur Tengah. Dan itu semuanya kan lewat Selat Hormuz. Iya. Kalau Selat Hormuznya dicekek lagi, diperketat jalurnya dengan serangan-serangan. Tidak perlu serangan misil gede-gede, Bang. Iya, iya. Drone aja 2 biji Karena jemplung. deket juga gitu kan. Betul. Itu kan selat itu kan sempit sekali kan. Aja. Jadi Iran itu kan Selat Hormuz itu kalau kita lihat ini selat, Irannya itu pegunungan langsung. Jadi Iran itu kan nyimpen semua misil dan drone-drone-nya kan di gunung-gunung itu. Jadi kalau mau Iran gila, main gila, itu bisa nyerang itu. Sama juga kalau mau main gila bisa nyerang instalasi airnya Iran. Sekarang kan udah diserang instalasi airnya. Jadi menurut saya memang ini perangnya, kalau menurut saya, kalau ikut playbooknya Iran, perangnya bisa lama. Kalau ikut playbooknya Amerika pengen cepet karena mereka udah kehabisan dana. Tapi kalau sudah kehabisan duit, ke ayatollahnya sudah pemimpin pemimpin komennya sudah, tapi tetap ini gimana cara lebih cepatnya selain nggak bisa. invasi darat? Nggak bisa. Invasi darat itu akan sangat-sangat berbahaya karena Iran secara geografis itu terkenal sebagai bangsa dengan kontur geografis yang paling sulit ditaklukkan. Karena ada gunung yang memisahkan itu. Itulah yang menyebabkan kenapa peradaban Persia itu selalu tidak pernah bisa ditembus penuhnya oleh Romawi dari zaman dulu. Karena ada natural barrier disebut. Selalu ada kantong-kantong yang nggak bisa. Betul. Ada yang disebut sebagai tembok alami yang membuat mereka bisa bertahan. Dan logistik untuk ground troop masuk ke Iran itu pasti akan sangat-sangat sulit. Karena tidak bisa dikirim lewat kapal, mungkin hanya bisa dikirim lewat udara. Ngedrop. Nggak sedatar Irak. Irak gitu kan, waktu menaklukkan Irak itu kan. Salah satu alasan kenapa Afghanistan bisa lama bertahan meskipun persenjataannya primitif, itu karena ada alam yang bisa jadi tempat mereka bisa bertahan gitu. Iya. Rakyatnya sekarang, daya tahannya. Kan hari ini kemudian serangan itu kan juga berdampak kan. Korban sudah ribuan orang, 1.500-an gitu. Betul. Bahkan ada di satu sekolah itu katanya 160-an orang. Itu kan kemudian pasti menimbulkan kemarahan gitu kepada. Nah, apakah kemarin tidak kemudian diarahkan ke rezim yang baru untuk kemudian ya kalian berunding lah biar kita nggak terus gitu. Ada buku bagus sekali. Atau malah semakin menguatkan semangat. Yang kedua, ada buku bagus sekali tulis oleh Robert Pape. Robert Pape itu dari sarjana dari Chicago yang nulis buku tentang seberapa efektif sih serangan senjata canggih dan bom canggih dan serangan udara itu terhadap perubahan rejim dan jatuhnya rejim yang baru. Justru menurut studi dia, studi lama ya, dari mulai Vietnam, Afghanistan dan lain-lain sampai sekarang, itu justru ketika terjadi serangan seperti itu, yang terjadi justru semangat militansi orang Iran semakin tinggi. Dan jangan salah Bang, dalam doktrin orang Syiah, kematian itu dianggap sesuatu yang dinantikan. Kemartiran itu yang mereka tiap tahun peringati kan, dengan kematian Karbala Hasan Hussein itu kan sebenarnya memperingati kematian syahidnya Imam Hussein. Jadi martirdom itu sesuatu yang melekat dalam darah orang Iran. Dan itu tidak bisa dianggap sepele.
Nah, ini juga yang kemudian menarik, karena kemudian kan desiden dari apa, eee, berkuasanya Khamenei beberapa puluh tahun itu Mhm, juga banyak kan, betul. dan yang lari ke termasuk juga yang banyak. Karena Paling kemudian banyak, ketika kemarin, di hari pertama itu ada berita meninggal itu kan yang pertama betul. kali merayakan Yes, para disiden. Artinya mereka kan berkepentingan untuk tetap apa, nyerang, terlibat karena betul biar sampai benar-benar terjadi pergantian betul. rezim yang demokratis itu. Tapi lobi mereka tidak sekuat lobinya IPEC. Oke. Oke mereka ada yang demo, tapi ya jumlahnya menurut saya tidak banyak. Royalis, sebenarnya kan royalis ya, para Mhm. pendukung kerajaan ya, Iya, iya. yang disebut sebagai para pendukung kerajaan tuh nggak banyak. Meskipun ada memang sebagian besar kalau nggak di Los Angeles itu, di dekat kampus saya di UCLA, itu ada di Eropa, di Paris. Iya. Karena dulu Prancis itu pada masa Shah itu kan termasuk paling Iya. dekat hubungan diplomatiknya salah satunya selain dengan Dan Prancis. tempat Bah tempat pengasingan juga. Mengasihkan juga, sampai si Shah Reza Pahlavi itu selalu mengidentifikasi dirinya ingin seperti Mhm, Raja Louis. mhm. Konon saya nggak pernah ke Iran, tapi teman saya yang pernah ke Iran, saya baru kemarin ketemu sama teman yang berkunjung ke Iran, bertemu langsung dengan Khomeini dan diajak keliling termasuk ke bekas istananya Reza, itu mirip dengan Raja Louis. Semuanya emas, semuanya serba mewah, sekarang jadi museum, glamor, betul. Terakhir ini, Bung, Siap, ke depannya gimana proyeksinya ini? Ada 3 yang kemudian jadi pertanyaan ya, publik. Kawasan Teluk ini apa benar-benar akan kacau, ikut kacau tadi, mhm, semuanya ikut, betul, eee, kebakar gitu, atau hanya sekedar sampai kebutuhan strategisnya? mhm. Terus yang kedua, Akibatnya buat kita mungkin yang paling penting. yang ketiga itu, yang Mhm, kedua itu kekhawatiran, kekuatan-kekuatan besar ini teman-temannya Iran ini, ikut terlibat. ikut terlibat, Sehingga betul. kemudian kan eskalasinya jadi global dan perang dunia Peran ketiga ketiga, itu. betul. Ya, yang ketiga itu tadi, Iya, dampaknya ke kita. Kemarin mhm, katanya cadangan minyak kita tinggal 20 hari 20 gitu. hari, Eee, betul. gini, ada yang menarik, Mas. Karena tankernya Kalau masih terhadang. kalau bahasanya Balil itu cadangan kita masih 20 hari. Tapi ada berita di Jepang, cadangan kita tinggal 284 Waduh, hari. Jadi di Jepang itu cadangan setahun pun mereka sudah bingung gitu. Tapi di kita Jepang paling cadangan tinggi di Asia cadangannya. makanya, Mhm. di kita cadangan 20 hari itu masih masih tenang kan gitu kan. Dampaknya ke kita. Pertama, tergantung dari eskalasi. Kita berharap eskalasinya ini tidak menjadi semakin gila sebagaimana tadi kita sampaikan. Kalau eskalasinya adalah, Saudi Arabia, dan negara-negara Teluk itu Kepancing. terlibat secara aktif, ini kan selama selama ini pasif. Iya, Kalau terlibat secara aktif itu akan betul-betul oke. chaos, deadly. Dan sejauh ini masih belum ya? Belum, masih bisa menahan diri mereka karena mereka tahu konsekuensinya kalau Iya. terlibat secara aktif itu akan Dan toh yang diserang pun hanya pangkalan-pangkalan. dan ini menurut sebagian pengawat, bahkan ketika mereka sudah tidak terlibat secara aktif pun sebenarnya image, peta, dan reputasi Timur Tengah sebagai tempat investasi Dubai, sebagai tempat investasi Qatar itu udah sepenuhnya rusak Iya, iya. dengan perang ini. Karena Iran ternyata bisa menyerang mereka Iya. kapanpun, Dan begitu gampang kan. begitu gampang. Begitu gampang. Sebenarnya Iran kalau mau serang itu Burj Khalifah bisa, tapi Dan nggak melakukan kan itu. dampak kemarin, penerbangan itu per hari ini, kita masih ada puluhan ribu warga kita yang umroh nggak bisa pulang kan karena hub-nya lewat Saya apa. punya teman senior yang terjebak di sana sekitar 4 hari, 5 hari, hanya bisa keluar setelah dia jalan darat dari Abu Dhabi ke Oman. Iya, iya, Jadi iya. Oman yang sekarang masih bisa karena Oman kan kemarin yang membantu, negosiasi kan Iya, iya, dengan iya. ini. Nah yang kedua pertanyaannya, apakah sekutu Iran bisa terlibat? Lagi-lagi menurut saya mereka akan sangat mempertimbangkan untuk terlibat secara langsung. Lagi-lagi ini secara langsung. Apakah terlibat, secara tidak langsung? Pasti. Intelligence sharing, satellite sharing, teknologi, atau mungkin mereka juga mungkin kalau diperlukan ngirim senjata mungkin, tapi saya kira tidak akan terlibat secara Terbuka. terbuka. Karena kalau mereka terlibat secara terbuka ya sebagaimana Abang bilang, sudah pasti itu kita sebut sebagai Perang Dunia Kedua. Karena syaratnya Perang Dunia itu kan apa bedanya dengan perang kawasan? Ketika perang itu sudah melibatkan aliansi di beberapa benua. Kayak Iya, Perang Dunia Kedua sip, misalnya kan karena ada aliansi Jepang, iya. Jerman, Itali. Di Allies of di Betul, apa, Evil, Evil. Evil, jalur setan. Iya. Lawannya kan orang Eropa. Nah, kalau Rusia, Cina, dan Iran turun betulan secara aktif, itu memang betul sudah bisa dianggap secara legitimate sebagai perang dunia karena tidak lagi dianggap sebagai perang regional. Selama ini sekarang ini kan baru dianggap
perang kawasan, perang regional. Nah, itu mungkin jawaban yang kedua. Untuk jawaban yang ketiga, akibatnya buat kita tadi, kita mungkin bersama-sama harus mulai kencangkan ikat pinggang secara ekonomi. Keluarga masing-masing jangan terlalu banyak boros-boros. Beneran, Bang. Lebaran Bang ini Bang gimana? Baju baru nggak apa-apa, tapi kita sebagai keluarga harus mulai memikirkan skenario terburuk juga. Mungkin akibat langsung secara militer kecil sekali, hampir tidak mungkin. Tetapi yang paling pasti itu adalah konsekuensinya adalah konsekuensi ekonomi. Nah, Inflasi tinggi. ini mungkin agak jelaskan, tolong agak jelaskan agak dikit. Rusia sama Ukraina itu perang Lama, lama sekali gitu. betul. Tapi kan dampaknya so-so aja ke kita. Mm. Kenapa dampak itu kemudian akan eskalasinya akan jauh lebih besar daripada yang terjadi di Iran sekarang? Apa sih resiko ekonomi terburuk ketika Selat Hormuz itu benar-benar atau negara-negara benar-benar tertutup? Selat Hormuz itu jalur suplai energi terbesar. Sekitar datanya beda-beda, ada yang mengatakan antara 20 sampai 30% suplai energi dunia itu lewat itu. Kalau itu terganggu, itu akan menyebabkan kelangkaan minyak. Kalau minyak langka, berarti harga BBM naik. Kalau harga BBM naik, semua barang naik. Kalau semua barang naik, berarti inflasi. Kalau inflasi berarti nilai uang kita yang tadinya harganya 10.000 bisa beli tempe, sekarang untuk beli tempe mungkin harus jadi 20.000. Itu konsekuensi paling gampang mungkin untuk kita pikirkan dari apa sih konsekuensinya dari perang Iran itu ke kita. Lebih buruk lagi kalau tadi kata Abang, perangnya melibatkan Cina dan Rusia, karena Cina ekspor kita, Eropa ekspor kita, dan lain-lain, kan itu akan menyebabkan domino efek yang lebih besar. Kawasan itu mungkin yang paling penting adalah terganggunya bisnis antara Indonesia dengan negara-negara GCC. Kan kita bisnis dengan GCC juga lumayan besar, Pak. Dengan Saudi, dengan Uni Emirat Arab, kita impor ikan, impor barang-barang produk. Ini ada cerita pengalaman pribadi teman baik saya. Saya punya teman baik, dia baru buka bisnis dengan temannya di Dubai. Mereka udah kontrak 5 tahun ekspor ikan ke salah satu restoran seafood di Dubai. Baru berjalan belum 6 bulan, sekarang berhenti karena perang. Teman saya curhat di WhatsApp. Karena jadi bukan hanya minyak, itu ada energi, itu ada industri makanan, itu ada industri tekstil dan lain-lain. Itu yang konsekuensinya pasti juga akan kita rasakan. Itu yang punya saham lebih parah, Bang. Merah semua saham. Kalau saham itu kayaknya kemarin sudah kebal karena pernah diajar sama MSCI kan awal tahun itu. Ya, minimal juga kalau saya melihat kalau orang main saham rugi itu ya mereka masih punya tabungan gitu, ya biarin aja gitu. Iya, tapi ya yang punya saham, yang punya kripto hancur. Berarti memang istilahnya memastikan bahwa Selat Hormuz ini tetap berjalan dengan normal. Itu sangat vital. Makanya kan sampai mendeklarasikan bahwa akan membuat insurans baru yang memberikan asuransi kepada semua perusahaan transportasi LNG itu untuk melalui lewat Hormuz itu. Saking pentingnya itu Hormuz. Meskipun sebenarnya ada yang dia tuh licik juga, Bang. Jadi ada yang mengatakan kenapa dia gebuk dulu Venezuela sebelum gebuk Iran, karena dia harus mengamankan dulu cadangan energi di barat. Venezuelanya digebuk, diambil dulu minyaknya, sehingga ketika dia tidak dapat minyak dari Iran pun sudah ada cadangan. Pertanyaan terakhir yang ini pasti akan memancing audiens. Kalau menurut Bung Zesen, kita boleh apa nggak mendukung Iran ini? Kalau menurut saya, kalau kita ini saya orang hukum, Bang, ya. Jadi saya orang hukum karena perspektifnya itu sangat international law. Dalam international law, apa yang dilakukan oleh itu adalah jelas-jelas pelanggaran hukum internasional, pelanggaran piagam PBB. Jelas. Karena itu menurut saya harusnya kita punya sikap yang jelas. Masalahnya kan kita tahu. Mohon maaf ini, rezimnya Pak Prabowo itu sepertinya sudah mulai dibeli oleh lewat BOP, lewat macam-macam. Oke lah, saya tahu mungkin Pak Prabowo pertimbangannya lebih pragmatis ya, pragmatis politik. Kan kemarin disuruh pegang map itu kan, kalau nggak temen nggak disuruh pegang map itu. Jadi memang sekarang rezim kita, Pak Prabowo ini sepertinya memang lebih, kalau dulu kan semangatnya Bung Karno sampai Pak Jokowi kan masih non-blok lah, relatif bebas aktif, lebih kritis dan lebih mempertahankan perjuangan negara-negara selatan lah. Konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi ini amanat konstitusi. Nah rupanya
saya melihat ini ada pergeseran yang cukup radikal di dalam pemerintahan sekarang. Sekarang jadi lebih pro lebih sangat pro, ya itu pilihan Prabowo ya. Tapi saya sebagai warga sipil, saya punya kewajiban untuk mengatakan bahwa ini menurut saya tidak benar. Kemarin aja hanya menyampaikan bela sungkawa Lewat atas surat ke dubes. telat lagi. Telat lagi, itu pun setelah digebukin orang Setelah kali. digebukin orang. Jadi menurut saya justru kita ya harus mengutuk. Masyarakat itu loh, terutama ketika tiap hari pasti kita akan disuguhi berita-berita. Itu gimana sih kita harus bersikap? Iya, itu harusnya kita bersikap. Solidaritas kita ke siapa gitu. Solidaritas kita justru sama orang Iran lah. Oke, mungkin bahasanya bisa lebih diplomatis, tapi kan itu urusan wording. Itu urusan softening the language, tapi prinsipnya harus jelas. Iya. Bahwa ini ada satu negara yang secara ilegal diserang. Sepakat. Gitu loh. Bahwa nanti secara diplomatis bahasanya lebih halus, itu urusan lain. Saya sepakat. Saya sepakat, karena kemudian kalau kita percaya sama Bung Jason sebagai seorang pakar hukum, itu kan jelas bahwa posisinya ini orang didolimi. Berarti hak kita untuk kemudian harusnya membela. Dan saya kira memang tugas kita sebagai masyarakat sipil untuk menyampaikan itu. Kalau pemerintah mungkin pertimbangannya lebih berat. Kita kan pertimbangannya harus. Kenapa saya menanyakan itu? Karena narasi bahwa membela Iran itu membela Syiah itu sangat salah, gitu. sangat. Bung Jason, maaf sekali, sangat seru. Siap. Sangat banyak. Terima kasih Bung Win. Saya sudah berkali-kali wanti-wanti waktunya. Kita harus. Terima kasih banyak atas undangannya. Kita bisa sambung Siap. Karena saya yakin dinamika ini masih akan lama. Semoga enggak. Itu kan menarik kalau nanti kita ini. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi untuk sekarang kita cukupkan sampai sekarang. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Terima kasih. Salam Pancasila. Thank you. Terima kasih.